Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga Islam sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Google Meet ini. Salam tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Amin. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa bagian dari acara ini. Yang pertama ada acara pembukaan, yang kedua ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Angga, yang ketiga talk show dengan narasumber, yang keempat pembacaan doa, yang kelima adalah penutupan. Oleh karena itu langsung saja kita mulai acara pertama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Erlangga. Pada Mas Erlangga dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلقت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayat suci yang telah dibacakan oleh Mas Erlangga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara ketiga, yaitu acara talk show dengan narasumber. Namun sebelum itu saya akan menyerahkan kepemimpinan acara ini kepada Ustadz Iqbal. Kepada Ustadz Iqbal dipersilahkan untuk memimpin acara ini. Ya. Terima kasih ke Mas Hafiz Naufal Raditya ya. Ustadz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Yang saya hormati Bapak Nurgani, orang tua dari Mas Dalang Abista Pratama. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan kami anak-anak kelas 9F Al-Halim. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk bisa mendengarkan nasihat, motivasi, dan apapun nanti kami yakin itu sangat bermanfaat bagi kami atau bagi anak-anak siswa kelas 9F Al-Halim. Oke. Kemudian selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Kepada anak-anakku sekalian yang saya sayangi, sebelum kita ke talk show, saya sampaikan dulu ke anak-anakku sekalian. Tadi Korik atau Mas Angga, Mas Erlangga Div Putra Hamam sudah membacakan ayat
surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 19. Di situ Allah memberikan dua golongan, tipe manusia, tipe anak terhadap orang tuanya. Tipe yang pertama adalah orang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan tipe yang kedua adalah anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Tipe pertama itu anak yang selalu menghargai apa yang sudah dilakukan orang tua untuk anaknya hingga kemudian mencapai umur 40. Di situ memang ada siapa dikisahkan di ayat 15 itu memang sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika ada satu ayat menyebut Nabi Muhammad, bukan berarti kemudian itu khusus untuk Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi ada beberapa ayat yang memang ditujukan kepada seluruh umat Islam seperti ini. Nah, ketika umur 40 itu sudah matang, baktinya kepada orang tuanya semakin matang, kemudian mendoakan mereka. Kemudian ada tipe yang kedua adalah tipe anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Saking tidak berbaktinya sampai orang tuanya mengatakan wailaka amin. Wailaka. Wailaka itu artinya apa? Celaka kamu. Sampai orang tuanya berkata kepada anaknya, karena anaknya durhaka, wailak, celaka kamu. Amin. Berimanlah kepada Allah. Artinya jangan sampai kita sebagai anak kepada orang tua itu, jangan sampai orang tua mengucapkan kata-kata yang mungkin ya, kamu tuh anaknya siapa gitu. Kok susah banget dinasihati. Nah, saya yakin tidak ada orang tua yang sampai akan berkata seperti itu. Tetapi jangan sampai ada kata-kata meskipun itu cuman sedikit satu kata yang tidak baik keluar untuk anaknya. Itu makanya kita harus berbakti kepada orang tua, kemudian sampai orang tua itu, bakti kita kepada orang tua itu sampai di dalam hati orang tua itu mengucap, orang tua sampai mengucap berkata dalam hati, nak, ayah atau ibu sudah ridho sama kamu. Ketika nih mas, ketika orang tua itu sudah mengatakan minimal dalam hati, nak, ayah dan ibu sudah ridho sama kamu, maka apapun yang kalian lakukan selanjutnya, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbakti kepada orang tua sampai orang tua ridho. Dan kebetulan hari ini kita bertemu dengan Pak Nurbani yang insya Allah akan memberikan nasihat-nasihatnya, satu selaku orang tua dari siswa, karena nggak mungkin diundang semua, masih ada 25 gitu, mungkin undang semua untuk bisa memberikan nasihat dan motivasi kepada kita. Nah, hari ini ada satu orang tua yaitu Pak Nurbani yang akan menyampaikan. Saya sampaikan ini dulu ke anak-anaknya, Pak, apa namanya, sedikit kurikulum PT-nya kemarin yang sudah disampaikan. Yeah. Pak Nurbani, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz Iqbal. Alhamdulillah. Ya Allah. Sebentar. Ya, ini adalah kurikulum PT-nya Pak Nurbani. Bapak Nurbani Kumbono SHI. SHI berarti Sarjana Hukum Islam, Pak G? Betul, Ustaz. Ya. Pekerjaan wira swasta. G. Beliau adalah wira swasta, alamatnya Rempoah. RT 2 RW 5 nomor 48 Baturaden Banyumas. Saya 2 tahun lalu sempat kontrak rumah di Rempoah, Pak. Oh. Itu yang depannya apa namanya? Bank apa itu? BRI. Bukan, atasnya dilihat persis. Itu ada bank kan kiri jalan. Nah, itu depannya. Oh, BKK Ustaz. BKK. Ya, itu sebelum lapangan pokoknya. Saya sebelum lapangan, jadi di atasnya dilihat persis. Saya pernah kontrak di situ 2 tahun sama istri. Yang kebetulan ini anak-anak kelas 9-nya belum sama saya. Waktu itu bisa dan radiatur. Kalau mungkin dulu sudah sama saya, mungkin lebih dekat, mungkin lebih sering komunikasi, lebih sering silaturahim.
Ya. Nggih, Ustaz. Alamat Pak Nurbani ini di Rempoah, Mas. Rumahnya Mas Galang, ya, di Rempoah. Kalian yang sudah main ataupun belum pernah main ke rumahnya Galang, atau kalau jadi gini, kalau kalian main ke rumah teman itu kan orang tua teman juga disapa. Kalau jadi orang tua, kalau Ustadz punya teman itu orang tuanya Ustadz anggap seperti orang tua Ustadz sendiri, gitu ya. Jadi kalau kasih orang tuanya kasih nasihat ya Ustadz akan dengarkan dan Ustadz akan ikuti, gitu. Alhamdulillah, khususnya teman-teman dekat orang tuanya juga dekat dengan Ustadz, dan kalian, teman-teman kalian, orang tua teman kalian adalah juga orang tua kalian. Kemudian moto hidup menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, ini nanti yang akan kita tanyakan. Pak Nurbani sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, keluarga juga sehat, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Nggih. Ya Allah. Kita mulai mungkin dari kemarin kan ini, Pak. Saya sempat ketika menanyakan kira-kira waktunya kapan bisanya Pak Nurbani, jam berapa gitu. Ternyata katanya terserah Ustadz saja. Ternyata melihat pekerjaannya, panjenengan aktivitasnya kan sebagai wira swasta. Mungkin bisa diceritakan sebentar ke kita, Pak, wira swasta. Oh, nggih, makanya nggih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salam, maaf Ustaz, saya tak menyapa anak-anak dulu ini, mumpung masih segar pagi hari. Halo anak-anak semuanya, anak-anakku kelas 9F. Apa kabarnya? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Mas Hafiz ini yang kelihatan di layar saya, ini kecil nih. Udah bisa semua nggih Ustaz. Nggih. Mungkin langsung saja nggih Ustaz nggih, karena tadi apa namanya untuk salam dan segala macam sudah saya ini langsung masuk ke pertanyaan Ustaz Iqbal mawon nggih. Nggih, alhamdulillah apa namanya kita pagi ini walaupun dalam kondisi pandemi kita diberi kesehatan, kesempatan bisa, dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya bisa bertatap muka dengan anak-anak 9F kembali setelah 1 tahun jarang sekali bertemu, bahkan tidak pernah melihat anak-anak. Terus kembali lagi ke pertanyaan Ustadz Iqbal itu tadi, makanya dengan moto menjadi pribadi yang bermanfaat itu saya selalu punya prinsip kita selalu memudahkan urusan orang lain. Makanya ketika Ustadz Iqbal menawarkan mau jam berapa, moga saya manut. Karena nun sewu wira swasta itu memang kita sendiri yang harus mengatur momen waktunya. Jadi mungkin garis besarnya seperti itu aja, Ustaz. Oh, berarti seperti ini, Pak. Apa namanya? Ini kalau anak-anak ini yang punya cita-cita, mimpi, pengen besok punya aktivitas pekerjaan lah bahasanya, pekerjaan sendiri, tidak terikat dengan orang lain, itu bisa mengatur sendiri. Ya kuncinya berarti sejak dini harus bisa memanage diri, Pak. Betul, Ustaz. Nah itu mungkin nun sewu ini maaf ya anak-anak mungkin ini pesan saya yang pertama ini tolong diingat-ingat. Sejak sekarang tanamkan betul cita-cita kalian itu ke depannya itu untuk jadi apa. Karena dengan punya cita-cita, punya harapan itu akan memotivasi kalian, satu dalam hal belajar pasti itu. Yang kedua dalam hal bergaul di lingkungan rumah maupun di manapun saja, karena itu akan menjadi visi kalian itu dengan jelas mulai sekarang. Jadi jangan nunggu nanti, apalagi setelah masuk SMA itu semakin harus semakin terarah. Itu menurut saya begitu, Ustadz. Mungkin itu pesan saya yang pertama ini. Sekalian saya masukkan di bincang-bincang kita ini, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ya, itu Mas, pergaulan. Jadi
kalian punya mimpi, punya satu ya, kalian harus punya mimpi. Kalian nanti kalau sudah dewasa, sudah besar itu mau jadi apa? Karena nanti itu jadi real kalian. Itu akan memotivasi anak-anak, motivasi anak untuk belajar itu jadi real, sehingga ketika jadi real itu kalian juga bisa akan menentukan nanti kalian bergaul dengan siapa. Burung elang, Mas, burung Raja Wali itu tidak akan bergabung dengan burung-burung pipit. Jadi jenis golongan burung itu akan bergabung dengan golongannya sendiri. Ya, kalian nanti bergaul dengan siapa itu ya itu levelnya kalian. Kalau kalian levelnya Raja Wali, levelnya elang, kalian akan memang ya nanti akan menjadi orang dengan level elang. Tapi kalau kalian bergaulnya dengan burung pipit, emprit gitu ya, kalau bahasa Jawanya kan emprit, ya levelnya seperti itu. Jadi kalian mau jadi orang-orang yang seperti apa? Jadi itu realnya, mimpi itu jadi real kalian, fokus ke depan, melihat ke depan. Kalau ini bukan menafsirkan anak-anakku, ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Orientasinya kalau ihdinas siratal mustaqim itu kan akhirat. Ya. Nah, Ustadz akan bukan belokkan, tapi kalian bikin juga bukan moto, tancapkan di dalam hati ihdinas siratal mustaqim itu cita-citanya. Jadi itu yang akan kalian tuju, konsentrasi. Tadi ini Pak, mimpi, kemudian mimpi itu akan memberikan motivasi belajar gitu, Mas. Karena SMA juga pergaulan kalian akan semakin luas nanti. Ya, pergaulannya semakin luas. Dan ini Pak, mungkin karena waktunya kita tidak banyak, yang mungkin ke pertanyaan kedua. Anak-anak ini kan besok ini tinggal hitungan jam, bukan hari. Kalau Ustadz ngitungnya bukan hari, dalam hitungan jam. Besok itu kan anak-anak akan US, akan ujian sekolah. Mungkin apa kiranya dari pesan dari orang tua, dalam hal ini berarti Pak Nurbani, pesan sebagai bekal yang bisa dipegang oleh anak-anak kelas 9 Pak. Monggo. Memang tidak terasa nggih. Jadi waktu itu berjalan kelihatannya lambat tapi sangat cepat. Dan ini dibuktikan dengan ternyata beberapa hari lagi, bahkan beberapa jam lagi, anak-anak sekalian akan menghadapi ujian sekolah, di mana itu untuk menentukan lulusan. Dan maaf, makanya saya tadi selalu memberi pesan, memberi nasihat, tidak cuma kelulusan anak-anakku semua, tetapi raih nilai yang terbaik, karena itu tadi untuk meraih mimpi kalian, meraih cita-cita kalian. Jadi kami selaku orang tua, saya itu menganggap kalian tuh anak-anak saya semua. Dan tentunya juga Ustadz Iqbal sebagai guru walas di level 9 ini pasti tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mendoakan, mensupport, mendukung kalian supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berakhlak mulia, tapi juga tentunya cerdas, yang baik hasilnya. Jadi mohon diperhatikan betul, mungkin ini salah satu dari wali murid, tapi saya yakin ini mewakili dari kalian semua. Jadi pesan saya, satu, persiapkan betul-betul diri kalian itu untuk menghadapi ujian sekolah. Persiapkan betul, fokus betul. Karena apa? Cuman tinggal beberapa hari lagi waktu kalian itu di kelas 9 SMP. Dengan fokus, insya Allah kalian akan tenang menghadapi US, memperoleh hasil yang terbaik. Itu satu. Yang kedua,
Tadi Ustadz Iqbal sudah menyinggung masalah dengan orang tua. Ini juga tidak kalah penting. Maaf Ustadz, saya sedikit menyinggung masalah akhirat tadi. Karena prinsip saya, akhiratkan duniamu. Maksud saya di sini, kita itu nanti tidak hidup cuma di dunia, tetapi sampai akhirat. Tetapi hidup di akhirat itu kan diawali dari dunia. Non saya ini agak membingungkan, tetapi Ustadz Iqbal nanti bisa menjelaskan ke anak-anak. Maksud saya apa? Keberkahan, keberhasilan, kesuksesan kita itu tidak akan pernah lepas dari doa restu orang tua. Jadi mintalah doa kepada orang tua kalian masing-masing dengan betul-betul minta doa betul, minta ridho betul untuk menghadapi US ini. Paham ya anak-anak ya? Terus yang ketiga, karena kondisi masih pandemi seperti ini, jaga kesehatan. Jaga kesehatan betul, karena bagaimana kalau kita mau mengerjakan US tidak sehat. Oh ya maaf, mari nanti mungkin Ustadz setelah selesai mari kita doakan anak-anak kita yang katanya tadi masih ada yang sakit, itu tadi saya dapat info dari Galang. Mudah-mudahan nanti pas waktu pelaksanaan US mereka sudah sehat kembali Ustaz. Amin. Amin. Itu tadi yang ketiga, jadi jaga kesehatan. Terus yang keempat, ini juga terkait dengan mimpi kalian. Saya harap sebagai orang tua jaga kejujuran dalam mengerjakan soal-soal ujian sekolah nanti. Karena dengan kejujuran itu, hasil yang akan kalian peroleh itu insya Allah akan berkah, akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu dulu Ustadz, itu pesan kami selaku orang tua. Itu ada 4 poin yang sangat penting menurut saya. Mungkin Ustadz Iqbal nanti bisa menjelaskan ke anak-anak. Demikian Ustadz. Jadi gini Mas, mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi Pak Nur. Yang pertama, persiapkan diri, persiapkan hati. Ya, persiapkan hati bahwa kalian memang betul-betul siap segalanya, siap hatinya, siap persiapannya kalian sebagai siswa yang akan diuji. Artinya kalau bilang hari ini sampai besok sudah tidak ada waktu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi meskipun sedikit, ini masih ada waktu. Kalau Ustadz bilang masih ada waktu. Masih ada waktu untuk mempersiapkan segalanya. Satu, mempersiapkan hati diri sendiri. Kemudian kalian sudah melihat jadwal. Jadi kalian bisa ngatur jadwalnya kapan belajar dan kapan harus istirahat, kapan harus beraktivitas membantu orang tua mungkin di rumah, ya. Kemudian jadwal pelajarannya yang diujikan besok apa, dan besoknya lagi apa, kalian juga sudah lihat. Artinya persiapkan semuanya betul-betul kalian fokus, aktivitas kalian itu kalian kerahkan untuk menghadapi US ini. Tetapi jangan lupa kalian juga perlu jaga kesehatan. Ya, jangan terbawa. Ustadz punya saudara Mas, ini kisah ya, pengalaman. Ustadz punya saudara sampai, jadi saudara Ustadz ini sampai dia selalu termotivasi untuk menjadi yang terbaik ketika sekolah. Itu bagus, kalian juga harus menjadi yang terbaik. Artinya harus menjadi yang terbaik. Cuman satu, dia tidak menjaga kesehatannya. Belajar sampai larut malam dan sebagainya, apalagi kalau lagi ujian dan sebagainya. Nah, di usianya Ustadz ini masuk ke usia 30 atau 31, akhirnya dia hipertiroid. Hipertiroid itu kalau kelihatan secara fisik itu kelihatan kelihatan cepat tua, wajahnya dan sebagainya. Ustadz ini kan kurus, kelihatan mungkin wajah-wajah tua, tapi ini masih normal kalau Ustadz. Kalau Ustadz memang dari dulu wajahnya seperti ini, tetapi kalau ini Ustadz bisa dibantu dan setelah kena penyakit Mas.
Itu bedanya apa namanya, la haula wala quwata illa billah lah ya. Akhirnya kemudian susah. Bahkan kalau mau diobati itu harus pakai terapi nuklir dalam dunia medis. Ustaz nggak paham itu. Sampai seperti itu. Ketika harus diterapi pakai nuklir itu, Ustaz apa ini termasuk kanker dan sebagainya, Ustaz nggak tahu itu ya. Kemudian setelah diterapi itu, bukan setelah terapi, ditawari terapi itu tapi dengan syarat dia harus jauh dari keluarganya. Apalagi hamil pada saat itu. Karena tidak ingin nanti radiasi nuklirnya sampai ke bayinya. Ya, sampai seperti itu. Nah, di usia 38 itu dari usia 30 sampai usia 38 Mas menahan penyakit seperti itu. Di usia 38 meninggal dunia. Jadi tetap punya fokus menjadi yang terbaik tapi jaga kesehatannya. Makanya manajemen waktu itu penting. Kemudian ada persiapan hati. Kalian mungkin agak grogi, deg-degan, ya, selalu dielus hatinya, Robbi shrahli sadri, Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkan urusanku, ya, elus hatinya. Tawakal kepada Allah, karena ini kita sebagai orang beriman, kalian sebagai orang beriman nggak bisa melepaskan segala urusannya dari urusan akhirat, itu nggak bisa dilepaskan, gitu ya. Segalanya itu terkait dengan akhirat. Bahkan kalian, mohon maaf, buang air di kamar mandi itu ada urusannya dengan akhirat kalian, ya, karena kalian nggak mungkin menahan kemudian itu jadi penyakit. Ibadahnya sulit, belajarnya sulit, gitu ya, Mas ya. Kemudian juga bakti ke orang tuanya, jangan bikin orang tuanya kemudian tadi mengucap kata-kata yang tidak baik, apalagi ini urusan akhirat pula. Ada satu ayat nih Mas yang sudah pernah kalian hafal di surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya. Kita kan sering dengar seperti ini. Salah satu amal jariah atau amalan yang pahalanya mengalir adalah doa anak soleh. Jadi orang tua yang didoakan anaknya. Ini ada satu hadis yang berbicara seperti itu. Jadi doa anaknya untuk orang tuanya, memohonkan ampun, dan disitulah kemudian derajat orang tua kemudian di surga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang di ayat ini surat At-Tur ya. Surat At-Tur itu orang tuanya sudah masuk surga duluan. Kemudian dia nyari-nyari anaknya. Ini anaknya mana? Ini anak ya Allah, anakku mana ya Allah, anakku mana ya Allah. Karena orang tua yang meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan anaknya ini, kemudian anaknya sama Allah dimasukkan ke surga. Itu bukti orang tua itu masih peduli sama anaknya, bahkan sudah sampai akhirat, Mas. Sudah sampai akhirat. Ya, artinya ketika orang tua kita nanti di surga minta kepada Allah agar anaknya dimasukkan ke surga, ini kan artinya memberikan rekomendasi ya, orang tua meminta kepada Allah memberikan rekomendasi tentang anaknya untuk bisa dimasukkan ke surga. Ketika diberi rekomendasi itu, maka kita harusnya melayakkan diri dengan rekomendasi itu. Layak enggak kita nanti dimintakan oleh orang tua kita sama Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke surga. Salah satunya adalah baktinya kepada orang tua. Oh iya, ini anaknya memang dulu berbakti kepada orang tua, akan ditarik ke surga. Ini ada di surah At-Tur ya, ayatnya Ustaz lupa, nanti bisa dicek. Jadi orang tuanya yang masuk surga duluan, orang tuanya ini yang nyari anaknya mana ya Allah, anakku kok nggak ada di dalam surga. Kemudian minta dimasukkan, baru dimasukkan. Itu versinya seperti itu, nanti bisa dibaca minimal terjemahannya, Mas. Baik, ada lagi tadi yang kurang, ya yang kurang Pak tadi yang saya jelaskan ke anak-anak. Kayaknya cukup Ustadz, nggih. Jadi bakti sama orang tua, terus apa namanya? Kalau untuk yang 3 sama 4 tadi kan itu menjaga kesehatan, karena di pandemi ini kan tetap prokes, anak-anak itu tetap harus betul-betul
yang menjaga kesehatan diri sendiri lah. Iya, iya. Kemudian yang keempat tadi kejujuran Ustadz. Nah itu nanti tolong ditanamkan ke anak-anak kejujuran dalam mengerjakan soal-soal, karena kan masih daring, masih online juga nggih, walaupun di sekolahan. Ya, itu kejujuran bentuk karakter kalian, Mas. Buat apa nanti dapat peringkat 1 tapi kalau nggak jujur, karakter kalian kan jadi negatif, ya itu. Dan juga ini juga menguatkan lagi Pak untuk anak-anak, sebenarnya itu time focus. Besok kalian ke sekolah, tolong protokol kesehatannya dijaga, ya, tolong protokol kesehatannya dijaga di sekolah, masker dipakai, hand sanitizer, kemudian salaman, nggak berkerumun dan sebagainya, tolong dijaga. Kalian sudah paham lah insya Allah dengan protokol kesehatan yang sudah sering kalian dengar. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, tapi pertanyaan terakhir dari saya, ini anak-anak ini akan naik ke tingkat SMA Pak. Nah, ini kan secara, kalau saya melihat SMP, SMA dibanding SMP berbeda lah, gitu kan. Usianya, psikologi juga pasti anak akan berubah. Ya, dari fisik saja nanti sudah akan kelihatan. Nah ini kira-kira nasihat, pesan, bekal dari Pak Nurbani untuk anak-anak kelas 9F yang akan nanti naik ke tingkat SMA Pak. Monggo disampaikan ke anak-anak. Oke, jadi mungkin begini anak-anakku semuanya, kalau untuk ke jenjang SMA itu kan tidak pernah terlepas kaitannya dengan kalian nanti akan menjalani US ini. Ya tentunya, maaf ini mungkin dari 9F memang sudah meneruskan ke SMA IT semua nggih. Ada satu kan, tidak. Oke, tidak apa-apa. 23 ke Semarang, 1 ke Bording, satunya lagi di luar. Oke, alhamdulillah, tidak apa-apa Ustadz, karena menurut saya semua sekolah itu bagus, tapi kalau untuk yang masih di SMA IT juga alhamdulillah berarti masih masih sering bertemu tapi yang jelas yaitu kalau pesan saya untuk di SMA itu, satu, walaupun teman-teman kalian nanti sudah banyak yang sudah ada yang terpisah karena tidak satu sekolahan, tetap jaga tali silaturahmi, tetap itu harus kalian jaga betul sampai kalian mungkin dewasa nanti, kalian nanti sudah bekerja, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, menjadi apapun kalian lah, jangan pernah lupakan teman kalian. Itu kalau pesan saya. Kemudian yang jelas lagi, ya ini waktu kalian untuk menuntut ilmu. Jadi kaitannya lagi tadi dengan mimpi kalian, dengan cita-cita kalian. Betapa pentingnya ilmu, karena Rasulullah sendiri juga sangat-sangat menganjurkan dengan utlubul ilmi, tuntutlah ilmu. Dimana saya pernah dengar cerita juga Ustadz, waktu itu Sayyidina Ali ditawari harta dengan ilmu. Sayyidina Ali itu memilih ilmu karena alasannya apa? Yang pertama, ilmu itu akan menjaga kita, bukan harta yang menjaga kita, tapi ilmu yang akan menjaga kita. Kemudian yang kedua, ilmu itu tidak akan pernah habis ya. Kalau harta, kita punya harta, kita kasihkan ke orang pasti berkurang. Sementara kalau ilmu kita bagikan ke teman, seperti Ustadz Iqbal ini membagikan ilmu ke murid-murid, ilmu tidak akan pernah berkurang. Tetapi Ustadz Iqbal akan semakin pintar dan itu amal jariah Ustadz. Luar biasa, luar biasa. Oke. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, dengan ilmu itu dengan ilmu itu untuk mencari harta ya, yaitu untuk menggapai cita-cita itu tadi. Jadi ada 3, ilmu menjaga kita,
Ilmu itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang, dan ilmu itu untuk mencari harta, untuk apa? Ilmu itu untuk meraih cita-cita kalian itu nanti. Itu luar biasanya Sayyidina Ali ketika ditawarin antara memilih harta atau ilmu. Ternyata ilmu itu memang sangat luar biasa. Nah, bagi anak-anak sekalian, pesan saya sekali lagi yaitu manfaatkan betul waktu kalian di usia muda ini, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu itu tidak akan pernah bisa terulang. Jujur Ustadz, kalau boleh waktu itu terulang, saya aja pengen sekolah lagi Ustadz. Tahu seperti ini, saya tidak akan macam-macam lah. Intinya saya akan mengejar cita-cita saya betul hanya dengan apa namanya, ya sekolah yang betul-betul betul-betul belajar begitu. Nah itu, ini mungkin pengalaman ya nun saya Ustadz, pengalaman pribadi ya, karena kita sudah lebih tua dulu ya, sudah mengalami masa muda seperti itu. Tolong anak-anak sekalian itu pahami, karena orang tua kalian itu tidak ada yang ingin anaknya itu kok tidak berhasil dalam menuntut ilmu, itu pasti tidak ada yang mau. Pasti semua menginginkan anaknya itu berhasil. Anaknya itu menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, soleh, dan tentu juga cerdas. Itu yang tolong anak-anak sekalian pahami betul apa namanya keinginan orang tua. Dan itu bukan untuk orang tua. Ingat baik-baik, itu bukan untuk orang tua. Itu untuk kalian sendiri. Kalian nanti yang akan menikmati hasilnya itu. Apalagi ini menjelang US. Tadi Ustadz Iqbal sudah menjelaskan untuk persiapan itu yang masih itu Ustadz, maaf, masih suka ngegame mungkin, masih suka itu, tolong di stop dulu, karena hanya beberapa hari, 7 hari nggih Ustadz nggih, USG ini nggih. Nah, hanya 7 hari, tolong ditahan dulu nak, tolong ditahan dulu. Itu pesan saya sebagai orang tua kalian. Demikian Ustadz, monggo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Jadi nanti kalau untuk kalian ketika nanti sudah lulus Mas, jaga tali silaturahim. Persaudaraan kalian di kelas Al-Quran itu kalau Ustaz sebut dengan ukhuwah Qur'aniyah. Itu ukhuwah Qur'aniyah. Jadi kalau di kelas lain reguler kan teman-temannya berubah. Ada sisi positif. Kita lihat sisi positifnya saja dari mereka kelas reguler itu yang temannya berubah-ubah. Tapi kalian diistimewakan. Kalian kalau saya bilang diistimewakan, kalian diikat oleh ukhuwah persaudaraan yang namanya ukhuwah Qur'aniyah, persaudaraan Al-Quran. Jadi meskipun nanti kalian sudah terpisah, tolong komunikasi tetap dijaga. Ya, saling ingatkan. Karena gini, kalau kita berteman baik kan, lihat komunikasi dijaga, lihat temannya jadi baik kan, akan ikut jadi baik Mas. Ya, tolong komunikasi dijaga, tali silaturahim dijaga. Kemudian bekalnya juga ilmu, tentang ilmu itu. Di SMP kalian mendapat ilmu, di SMA kalian akan mendapat ilmu. Maka lebih giatlah mencari ilmu, bersungguh-sungguhlah. Karena ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau harta, kita akan simpen di brankas, di di bank, biar nggak dirampok orang. Kitanya yang jagain harta, yang melindungi harta biar tidak hilang. Tetapi justru ilmulah yang menjaga kita. Jadi berkebalikan. Jadi lebih pilih ilmu daripada harta. Apalagi usia kalian muda. Lebihnya Pak Nurbani dan Ustadz dibanding kalian kan karena lebih tua. Jadi kita yang lebih tua daripada kalian itu punya penyesalan Mas. Itu pasti punya penyesalan. Tetapi kalian jauh lebih muda, jangan sampai mengulangi apa yang sudah disesali oleh kita yang lebih tua daripada kalian. Ya, kalian yang lebih muda itu jalannya masih panjang. Ustadz ya, Ustadz nggak tahu kapan usia berapa. Tetapi kalau hitung-hitungan umur,
banyak hal yang bisa kalian lakukan. Tanggung jawabnya belum banyak, belum punya keluarga kan. Ada yang mau setelah lulus SMP mau nikah kan nggak ada mas. Ya belum usianya juga. Jadi tanggung jawab belum banyak pikiran. Jadi fokus untuk mencari ilmu itu masih terbuka lebar fokusnya. Kemudian ilmu bisa digunakan juga untuk meraih cita-cita, gitu ya. Ya, silakan bagi kalian anak kelas 9F ini yang mau tanya ke Pak Nurbani, monggo. Monggo. Ini jangan-jangan malah saya ditinggal semua ini. Dari tadi anak-anak belum ada suaranya. Ya, alhamdulillah hadir semua nih Pak, kecuali yang sakit 2 anak. Yes, ya silakan Mas yang mau tanya, dimanfaatkan ini bertanya kepada orang yang berpengalaman. Mas Hafiz mungkin, monggo. Kalau cari kerja yang enak kuncinya gimana ya? Kalau Mas Hafiz ini masih SMP tapi bagus sekali Ustadz pertanyaannya Ustadz. Tadi pertanyaannya cari kerja apa Mas? Cari kerja yang enak kuncinya kayak gimana? Cari kerja yang enak kuncinya bagaimana? Begini Mas Hafiz. Saya mau menjelaskannya lewat mana? Saya mau tanya, Mas Hafiz pinginnya jadi apa? Ya rencananya sih macam-macam lah. Saya sih rekomendasinya suruh masuk ke dokteran aja. Oh yes. Alhamdulillah. Saya doakan ya, mudah-mudahan sukses. Tapi begini Mas, kalau Mas Hafiz bertanya, pekerjaan apa yang enak? Tidak ada pekerjaan yang enak Mas. Tanya Ustadz Iqbal. Guru capeknya luar biasa Mas. Apalagi sebelum pandemi, sebelum matahari terbit, itu Ustadz Iqbal harus sudah sampai sekolahan. Matahari terbenam, Ustadz Iqbal itu baru sampai rumah Mas. Itu baru dari seorang guru. Apalagi yang di luar sana yang mungkin mereka pekerja kasar. Yang seperti saya bekerja macam-macam Mas. Betul, saya dulu, ini maaf Ustadz Iqbal menyinggung ke anak-anak nggih. Hanya ini nanti arahnya ke pekerjaan yang enak itu seperti apa, tapi mungkin ini pengantar sedikit nggih. Jadi tidak ada pekerjaan yang enak Mas, tetapi semua akan menjadi enak itu kalau Mas Hafiz sendiri yang bisa mensyukuri atau menikmati dari pekerjaan tersebut. Contoh sekarang Mas Hafiz memang bercita-cita ingin jadi dokter. Alhamdulillah karena kerja keras Mas Hafiz masuk ke kedokteran, Mas Hafiz senang betul-betul jadi seorang dokter, menerima betul, mensyukuri betul jadi dokternya, bukan menjadi sombong ya, tapi betul-betul senang lillahi ta'ala, niatnya menolong orang. Nah itu pasti nikmatnya luar biasa, tetapi ketika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, ya tidak ada yang enak Mas. Betul Mas. Kalau seorang presiden pun tidak enak Mas. Itu apalagi tidurnya hanya berapa jam itu sehari. Sing jelas raiso ngetimbara, enak. Jadi Mas Hafiz tergantung dari Mas Hafiz sendiri. Makanya tadi pesan saya kan tanamkan impian Mas Hafiz itu dari sekarang. Karena dengan punya cita-cita itu nanti Mas Hafiz akan melangkah itu terarah, akan tahu betul aku harus menggapai itu, begitu. Ya. Demikian Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustadz Iqbal bisa menambahkan ini dari anak-anak kita Ustadz. Ya. Kali pertanyaan. Ya gini Mas, anak-anak ini mohon maaf Pak ini Mas anak kelas 9F. Satu, tanamkan dulu cita-cita impiannya kalian apa. Yeah. Nanti ketika impian kalian yang sudah kalian usahakan itu kok tercapai, kan alhamdulillah. Pengen jadi apa, pengen bekerja seperti apa nantinya ketika dewasa. Nanti ketika tidak tercapai pun intinya cuma satu, disyukuri. Kalian sekarang ikhlas melakukan
pekerjaan kalian sebagai siswa itu disyukuri, karena nggak semua anak seumuran kalian sekarang bisa sekolah, ya, disyukuri. Kalian tanamkan cita-citanya, karena rasa syukur itulah kemudian ketika kalian dewasa kok ternyata apa yang kalian impikan tidak tercapai, maka kalian tetap akan bisa bersyukur. Karena itu takdir Allah bagi setiap manusia, apalagi orang beriman, itu tidak ada yang jelek. Ya, tidak ada yang jelek. Tapi tetap harus tanamkan impian dulu, cita-citanya apa. Lalu jalani dengan sabar dan syukur. Itu. Oke, mungkin waktunya karena sebenarnya udah lebih 1 menit, Pak. Oh. udah lebih 1 menit. Mungkin ini ada yang mau tanya lagi nggak, Mas? Tidak ada? Nggak ada, kayaknya tidak. Nah, mungkin kalau tidak ada, ini Pak, pesan apa namanya sebelum sesi talkshow ditutup untuk anak-anak, monggo Pak, silakan. Ini nun sewu closing dari saya nggih Ustadz nggih. Yang pertama, terima kasih kepada Ustadz Iqbal dan tentunya juga kepada SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang telah membimbing anak-anak kami selama 3 tahun ini, apalagi ini untuk menghadapi ujian sekolah yang tentunya akan mereka laksanakan insya Allah mulai besok Ustadz. Itu terima kasih sekali kami ucapkan Ustadz. Kemudian yang kedua, buat anak-anak kami semuanya, pesan saya satu, tetap semangat, jangan pernah kendor semangat itu, dan ini adalah puncak kalian menghadapi ujian sekolah. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan betul supaya nanti fit dalam pelaksanaan ujian. Kemudian yang ketiga, tanamkan selalu rasa optimis dalam meraih cita-cita. Optimis bahwa kita mampu, kita bisa. Walaupun tadi Ustadz Iqbal juga sudah pesan, ketika harapan itu sedikit melenceng, kenyataan itu sedikit melenceng dari harapan itu, kalian tetap harus optimis karena itu pasti yang terbaik dari Allah. Kemudian untuk menghadapi US tentunya saya juga akan menyampaikan belajarlah yang sungguh-sungguh. Belajarlah yang sungguh-sungguh, tadi sudah banyak disinggung oleh Ustadz Iqbal, waktu kalian tidak banyak, gunakan waktu ini untuk betul-betul tercurah untuk mengerjakan ujian sekolah. Jadi harapan kami semoga kalian semua nanti dimudahkan dalam mengerjakan ujian sekolah, mendapatkan hasil yang betul-betul optimal, yang betul-betul kalian harapkan, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin demikian Ustadz closing dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada tutur kata yang saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nurbani yang sudah menyampaikan banyak nasihat, banyak pesan kita. Itu sangat, tidak ada satu kata pun yang tidak bermanfaat bagi kita, Mas, bagi kalian. Semuanya bermanfaat semua. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau perlu ya mencatat tadi, dicatat, itu bisa kalian simpan baik-baik. Kalian akan bawa nanti sampai kalian bahkan punya keluarga, kalian bisa baca dan kalian akan betul-betul ingat dari nasihat Pak Nurbani itu. Jadi sebelum Ustadz tutup, dan terima kasih banyak Pak Nggih sudah meluangkan waktunya tadi untuk berikan banyak hal lah, menyampaikan pesan, nasihat, motivasi ke anak-anak kelas 9F. Lalu
sebelum Ustaz tutup dan Ustaz serahkan ke host atau pembawa acara, karena kebetulan di teks pembaca doanya ini tidak ada. Nanti ini karena ini masih sama Ustaz minta Muhammad Nabil Firdaus baru bergabung ini, masih demam Pak. Insya Allah semangatnya Mas ya. Nanti bisa diakses Insya Allah video nanti bisa diakses karena ini Ustaz rekam. Kita doakan semoga teman-teman kalian yaitu Mas Wildan Abdurrahman yang masih demam tinggi dari kemarin, semoga hari ini sudah lebih baikan ya, semoga lebih lekas sembuh, dan juga Mas Firdaus juga semoga lekas sembuh, karena besok kan ujian Mas, kita harapannya semua bisa berangkat. Ini permintaan orang tuanya tadi nyampaikan ke Ustadz, Mas Wildan itu, ibunya bilang ya semoga besok bisa ikut berangkat Ustadz. Amin. Ya besok bisa ikut berangkat, artinya memang sudah sembuh, sudah baikan. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, Mas Wildan dan Mas Firdaus semoga lekas sembuh. Allahumma shfi akhona Wildan Abdurrahman, Allahumma shfi akhona Ahmad Firdaus. Amin. Ajilan. Ya Allah sembuhkanlah teman-teman kami yaitu Mas Wildan dan Mas Firdaus, semoga mereka lekas sembuh dan lekas baikan sehingga bisa bersama kami lagi untuk bisa mengikuti ujian sekolah di akhir level 9. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, nanti tetap akan ada doa bersama yang akan dipimpin oleh petugasnya. Baik, kita tutup dan Ustaz akan serahkan kembali ke host. Kita tutup Mas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal yang telah memimpin acara talk show ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita Bapak Nurbani yang motivasinya sungguh luar biasa. Semoga motivasinya bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara pembacaan doa yang dibacakan oleh Maulana Gulam. Pada Maulana Gulam silakan dibacakan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Dimohon semuanya untuk mempersiapkan untuk bersikap doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah Zat yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami untuk selalu menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha mampu, maka mudahkanlah segala urusan kami, mantapkan hati dan pikiran kami untuk menghadapi ujian sekolah ini. Ya Allah, ya Rabb kami, segalanya sudah kami kerahkan, tenaga dan waktu kami. Sekarang kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Maka berikanlah hasil terbaik kepada kami. Kami yakin apapun hasil ujian ini pasti adalah yang terbaik yang Kau tentukan untuk kami. Ya Allah, ya Rabb kami, Kaulah yang mengetahui masa depan. Kaulah yang memperbolehkan waktu. Maka jadikanlah kami untuk selalu berada dalam ketaatan-Mu. Mulai saat ini dan seterusnya, jangan pernah tinggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana Gulam yang telah memimpin doa. Semoga doa kita segera dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Baik, untuk acara yang terakhir adalah acara penutupan untuk hari ini. Mari kita menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz ya sudah memimpin acaranya, Mas Gulam dan Mas Angga juga sudah bertugas tadi. Terima kasih Pak Nurbani. Sama-sama Ustaz Iqbal. Mohon undur diri. Pamit dulu. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.